Hai, welcome to 1001 Perspectives of Life. Dan ini adalah segmen My Daily Insight. Segmen ini ngobrolin tentang hal-hal yang inspiratif yang lagi viral. Mungkin yang berasal dari buku, dari video, dari movies, atau obrolan sehari-hari. Dan di hari ini kita akan ngomongin tentang efek pandemi. Seperti yang teman-teman tahu, banyak orang di luar sana yang kehilangan pekerjaannya ataupun bisnis yang harus tutup karena antara produk dan konsumen tidak bisa bertemu secara langsung. Setelah pandemi ini, seolah-olah semuanya teriset. Kita harus berpikir lebih kreatif agar bisa survive dan mungkin tidak bergantung kepada instansi. Walaupun kondisi sekarang ini sudah membaik, sudah ada vaksin yang diproduksi, mungkin teman-teman sudah bisa bergerak bebas keluar rumah, tapi mungkin nggak sih 5 atau 10 tahun ke depan hal ini bisa terjadi lagi? Bukan selalu karena penyakit loh, tapi resesi bisa disebabkan oleh apa aja. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, ini adalah insight dari buku Lead the Innovation Game. Lead the Innovation Game adalah buku yang ngobrolin tentang bagaimana caranya teman-teman bisa mengembangkan suatu bisnis, memulai suatu bisnis, dan gimana caranya biar bisnis itu bisa sustain. Nah, sebenarnya buku ini tuh cukup rinci. Jadi kalau teman-teman mau belajar dari buku ini, bisa banget kalian silahkan untuk beli di toko terdekat. Cuman untuk segmen ini kita hanya membahas tentang big picture-nya aja. Nah, yang saya sarankan untuk teman-teman lakukan adalah punya tim atau mentor. Jadi, teman-teman bisa melakukan langkah pertama ini, yaitu brainstorm. Proses brainstorm terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah focus on the quantity dan no critics are allowed. Jadi keluarin aja ide sebanyak mungkin, kalian gak perlu pikirin sebenarnya ide ini masuk akal atau enggak. Tulis aja dulu, tulis di notes ataupun tulis di whiteboard kalau misalnya teman-teman punya whiteboard. Get wild ideas. Keluarin aja ide segila mungkin, walaupun kayaknya tuh saat ini gak relevan, gak masuk akal, gak apa-apa, udah tulis aja dulu, keluarin aja semua ide yang bisa kalian pikirin. Setelah ide-ide sudah dikeluarkan semuanya, nah saatnya combine and improve ideas. Sebenarnya ide-ide apa sih yang bisa kalian combine, kalian gabungkan dan justru malah menjadi ide yang lebih keren lagi. Contohnya, kalau misalnya si A mau membuat baju dari sutra dan si B mau membuat baju dari kanvas karena mungkin saat ini lagi tren. Gimana kalau kalian membuat produk baju yang sepertinya kelihatan kayak kanvas tapi sebenarnya nyaman dipakai? Nah, itu bisa jadi salah satu solusi untuk membuat produk kalian lebih laku lagi. Pada saat teman-teman melakukan brainstorm, ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan. Yang pertama adalah consumer segment. Sebenarnya orang-orang yang kalian tuju itu siapa sih? Apakah ibu rumah tangga ataupun mahasiswa, fresh graduate, karyawan? Kalian tentuin dulu agar kalian membuat produk itu bisa tepat sasaran. Habis itu, today's demand yang harus kalian pikirin. Sebenarnya yang lagi dibutuhkan tuh apa sih? Misalnya, kalau misalnya kalian membuat sesuatu yang dari tekstil, pada saat ini masker adalah hal yang paling tren. Jadi kemungkinan besar teman-teman bisa menjual produk dengan jumlah yang besar, itu lebih gede lagi. Nah, yang ketiga, jangan lupa long term goals-nya. Apakah mungkin di 5 atau 10 tahun ke depan bisnis kalian ini tuh masih relevan? Misalnya, kalau kalian saat ini masih memproduksi masker, nggak apa-apa. Tapi itu adalah bisnis tekstil. Bisa jadi kalian transformasikan bisnis kalian ke hal-hal yang lain yang lebih relevan pada saat itu. Yang penting 5-10 tahun ke depan, alat-alat yang kalian pakai itu masih bisa dipakai. Nah, udah nih teman-teman sudah mengeluarkan ide sebanyak mungkin dan juga mungkin sudah combine and improve ideas. Saatnya untuk pilot project. So,
Jangan buru-buru untuk langsung produksi massal dulu. Produksi kecil-kecilan dulu dan jualin ke teman-teman kalian ataupun ke lingkungan terdekat kalian. Misalnya karyawan, atau misalnya kalian di lantai 7, jual-jualinlah ke lantai 1, 2, 3. Nah, kalau kalian sudah melakukan pilot project itu, mintalah saran dan masukan ke teman-teman kalian. Sebenarnya apalagi sih yang bisa diimprove dari produk kalian, ataupun ada yang harus ditambah atau ada yang harus dihilangkan agar kedepannya produk kalian itu benar-benar bisa berhasil. Nah, setelah kalian sudah jual-jual itu ke teman-teman kalian, jangan lupa evaluasi. Dan ada 4 pilar yang bisa kalian lakukan untuk melakukan evaluasi. Yang pertama adalah produknya itu sendiri. Apakah konsumen kalian itu sudah cukup puas dengan produknya? Apakah kualitasnya harus ditingkatkan lagi? Ataupun sebenarnya mereka nggak perlu kualitasnya sebagus itu. Yang kedua adalah promotion. Gimana caranya kalian memarketingkan produk kalian? Jangan sampai kalian hanya fokus kepada produk kalian, tapi orang-orang di luar sana nggak tahu sebenarnya produk ini existing. So, teman-teman harus benar-benar kreatif gimana caranya biar produk itu diketahui oleh orang-orang. Misalnya dengan sosial media, ataupun dari omongan, dari saran-saran teman-teman. Dan sosial media pun sekarang juga platformnya cukup banyak ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, dan mungkin akan ada platform di luar sana yang bisa mendukung produk kalian. Nah, yang ketiga adalah tempat, lokasi kalian berjualan. Jangan sampai teman-teman itu produknya sebenarnya segmen mahasiswa, tapi teman-teman jualinnya itu di kantor-kantor, atau sebaliknya. Hal yang kalian jual itu sebenarnya buat karyawan, tapi kalian jualin di lingkungan mahasiswa. Mahasiswa itu notabene belum punya penghasilan. Jadi kalau misalnya kalian itu kasih hal-hal yang sangat-sangat berkualitas, tapi benar-benar high price, ya bisa jadi ada beberapa yang mampu beli, tapi nggak terlalu banyak. Nah, yang keempat adalah hal yang sangat-sangat penting, yaitu price. Apakah produk kalian itu harganya sesuai dengan kualitas, ataupun sebenarnya terjangkau nggak sih dengan segmen kalian? Nah, kalau teman-teman sudah melakukan pertimbangan dari 4 pilar tersebut, silakan diproduksi massal. Kalau misalnya memang sudah sepakat teman-teman dengan tim ataupun dengan mentor. Kalau misalnya teman-teman ini penasaran, ada nggak sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan di luar yang sudah saya sampaikan? Ada banyak hal. Silahkan teman-teman cari Lead the Innovation Game. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di segmen dan video selanjutnya. Bye! Proses brainstorm terdiri dari beberapa langkah-langkah.